Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan mencoba mengulas kembali bagaimana cara kita mempersiapkan perangkat pembelajaran di PAUD untuk menghadapi kurikulum merdeka. Panduan ini kami susun menjadi 8 langkah, di mana kalau Bapak Ibu nanti menonton video ini mulai awal sampai akhir tanpa di skip, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya sendiri. Apalagi di setiap tahapan nanti kami sudah sediakan contohnya, nanti Bapak Ibu bisa mendownload file ini melalui link yang sudah kami sertakan di deskripsi. Tetapi Bapak Ibu, nanti file yang kami sediakan itu kami beri password. Nanti passwordnya akan keluar secara bergantian di pojok kanan atas. Nanti ada 10 huruf, Bapak Ibu bisa simak. Nanti ditulis huruf pertama itu apalah, itulah nanti password dari file yang kami berikan. Untuk itu kita mulai saja Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja adalah nanti kita mendownload capaian pembelajaran. Kemudian nanti kita mengkaji CP yang ada per elemen dan per sub elemen. Lah untuk CP ini kami sudah siapkan filenya ini. Ini dimana kita tahu CP pada PAUD itu kan ada 3 elemen. Elemen agama dan budi pekerti, elemen jati diri, elemen dasar-dasar literasi dan STEM. Lah perlu diketahui bahwasanya untuk RA yang Kemenak, yang madrasah itu kan berbeda. Lah ini kami juga sudah sertakan untuk CP elemen nilai agama dan budi pekerti khusus untuk RA. Kalau di PAUD biasa tadi itu ada 4, tapi kalau untuk di RA ada 8. Di mana yang berbeda tuh hanya ada di yang kami warnai merah ini Bapak Ibu. Ada kekhasan tentang Al-Quran hadis, ada tentang kisah Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan juga tentang kosakata bahasa Arab sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang RA tentu saja bisa menyesuaikan untuk yang khusus elemen nilai agama dan budi pekerti. Oke, langkah pertama sudah beres Bapak Ibu, yaitu kita menyiapkan CP gitu ya. Ini sudah beres, kami tutup. Kemudian langkah kedua, susun kompetensi yang ada pada setiap subelemen. Bapak Ibu jangan menyusun TP dulu, karena kalau menyusun tujuan pembelajaran nanti akan kesusahan ketika kita membuat topik-topiknya, gitu ya. Menurut kami, saran kami itu nanti ini dulu, susun kompetensi yang ada pada setiap subelemen, di mana filenya adalah nanti ini, yang nomor 2. Nah, dari setiap subelemen yang ada, itu kita susun kompetensi yang diharapkan. Misalkan ya, untuk yang pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan nilai agama dan kepercayaannya. Kompetensi yang ada pada narasi ini itu ada 3. Anak percaya kepada Tuhan, kemudian anak mengenal di sini, anak mempraktekkan. Nah, kami sudah susun seperti ini Bapak Ibu, kompetensi yang diharapkan di setiap subelemen. Contoh lagi misalkan di sini, anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri. Nah, kami tulis di sini, anak mengenali emosi diri, anak mampu mengekspresikan emosi diri, anak mampu mengelola, dan anak mampu membangun hubungan sosial. Sudah kami pecah-pecah menjadi kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Sekali lagi ini bukan tujuan Bapak Ibu ya, tapi ini baru kompetensi yang diharapkan pada setiap subelemen dari budi pekerti. Untuk PAUD sekali lagi nanti bisa menyesuaikan, insya Allah nanti juga akan kami berikan gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu yaitu menentukan tema dan subtema. Kenapa langkah ini penting? Karena kurikulum merdeka ini kan baru. Jadi kita perlu pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tentu dengan adanya tema, subtema, nanti kita akan sangat terbantu ketika melakukan proses pembelajaran. Dan juga ketika nanti kita menentukan topiknya, gitu ya. Jadi untuk temanya nanti ada di sini. Nah, ini sudah kami bagikan lama Bapak Ibu. Ini nanti sangat membantu ketika kita mengajar di proses pembelajaran di setiap harinya. Ini sudah kami siapkan, nanti Bapak Ibu tinggal mendownloadnya dan menyesuaikan kalau misalkan ada yang tidak sesuai. Kalau yang biru ini untuk semester 1, kalau yang hijau untuk semester 2. Kemudian langkah pertama oke, langkah kedua oke, langkah ketiga oke. Sekarang langkah keempat, tentukan topik berdasarkan tema dan subtema yang ada. Nah, untuk topiknya ini tadi sudah ya. Untuk topiknya juga sudah kami siapkan contohnya Bapak Ibu. Nah ini untuk tema diriku, nanti topik kegiatannya ini sudah kami sesuaikan dengan kompetensi yang ada tadi, yang sudah kita rumuskan di awal tadi.
ya untuk ini. Nah, ini kami susun beberapa topik seperti ini. Ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kekhasan PAUD Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi ini sudah, selanjutnya adalah, nah ini yang paling susah Bapak Ibu. Tapi supaya lebih mudah nanti ini perhatikan Bapak Ibu. Masukkan kompetensi ke topik yang relevan. Nah, untuk sementara abaikan elemen nomor 3 dulu. Elemen literasi dan STEM kita abaikan dulu. Kenapa? Karena nanti untuk elemen literasi dan STEM kita akan masukkan di akhir saja. Contohnya gini maksudnya Bapak Ibu. Misalkan begini. Ini kan literasi STEM yang nomor 3 ya Bapak Ibu. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi. Tentu kegiatan ini semua di literasi STEM ini bisa kita lakukan atau harus kita lakukan di setiap kegiatan setiap hari. Misalkan kita nanti mengajarkan tentang kebanggaan terhadap Indonesia. Tentu di situ nanti anak juga belajar tentang memahami informasi. Juga belajar tentang bagaimana cara mengkomunikasikan tentang Indonesia. Bagaimana anak membangun percakapan. Bagaimana anak belajar tentang pra membaca, tentang pra menulis, pra matematika, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif. Semua kegiatan di literasi STEM ini nanti kita laksanakan di setiap pertemuan. Jadi ini kita abaikan dulu sementara Bapak Ibu, karena ini nanti bisa kita masukkan ke setiap topik yang ada. Kalau misalkan terlalu banyak, kita nanti misalkan topik A, kita nanti bisa fokus yang ini. Topik B bisa fokus yang berpikir kritis. Misalkan diulang lagi boleh. Di topik A ada kritis, di topik nomor kedua ada berpikir kritis lagi, di topik ke-10 ada berpikir kritis lagi, boleh. Karena kan untuk yang literasi STEM ini bisa kita kembangkan melalui berbagai kegiatan, melalui beberapa kali pertemuan, atau bahkan malah selama anak belajar di PAUD tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk langkah yang paling agak susah ini adalah ini tabelnya sudah kami siapkan. Topik yang ada ini nanti Bapak Ibu bisa rubah sesuai dengan kekhasan Bapak Ibu. Nanti kita masukkan agama dan budi pekerti ini, nanti yang masuk kompetensi 1A itu masuk mana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau ingin mengerjakan ini nanti file nomor 2 ini nanti bisa di print ya. Kemudian nanti dipotong-potong, ini masuk yang mana, ini masuk yang mana. Tapi kalau Bapak Ibu mengerjakannya pakai layar, pakai laptop, nanti bisa jenengan klik view di sini, kemudian nanti klik ini view slide by slide. Nah, nanti akan terbuka 2 layar Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ndak ada ini, mungkin Office-nya belum support, nanti Bapak Ibu bisa dengan cara ini Bapak Ibu. Malah saya tutup sebentar. Topik PAUD. Oke. Bapak Ibu bisa klik di keyboardnya gambar Windows sama arah kanan kiri. Ya, ini gambarnya Bapak Windows-nya, terus ke arah ke kanan, nanti diklik nanti akan keluar 2 layar. Nah, pilih yang mana, tinggal Bapak Ibu pilih yang ini misalkan. Nah, nanti akan terbuka 2 gitu ya. Terus kita masukkan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita masukkan. Yang pertama ini kita besarkan sedikit. Nah, untuk topik pertama atau kita fokus di sini saja. Untuk yang kompetensi sub elemen dari agama budi pekerti yang kodenya 1A. Ini kode 1A, di sini kode 1A. Oke Bapak Ibu. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak mengenal ajaran pokok agama, anak mempraktekkan ajaran pokok agama. Nanti masuk di topik yang mana kira-kira? Kalau tentang agama, Tuhan ya tentu ini nanti masuk 1, 2, 3. Daripada nulis 1, 2, 3 mending dilambangkan dengan S. S artinya semua. Nanti ini juga S. Tentang Muhammad juga tentang S. Nah, nanti Al-Quran juga S. Nah, nanti Allah menciptakan semua juga S. Nah, maksudnya S ini apa? Berarti ketika kita nanti ingin mengajarkan topik ini, berarti nanti tujuan yang ada di sini, ya, tujuan kompetensi ini nanti masuk di sini. Itu ya Bapak Ibu. Juga lagi, aku anak hebat dan ini sudah. Terus ini yang kedua. Nah,
untuk yang kompetensi anak percaya kepada Tuhan tentang nilai agama dan budi pekerti, nanti mungkin bisa masuk ke semuanya Bapak Ibu. Misalkan tentang hewan. Nanti kan kita juga mengenalkan kepada siswa, oh hewan itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, gitu kan? Berarti kan bisa masuk juga di sini tentang misalnya indahnya ciptaan tumbuhan Allah. Oh, mempraktekkan ajaran pokok bahwa agama kita itu mengajarkan untuk apa? Untuk merawat tumbuhan. Nah, kan kita bisa semua pelajaran ini nanti bisa kita ajarkan anak tentang ketuhanan, tentang nilai agama dan budi pekerti. Gitu nggih. Berarti nanti mungkin bisa masuk semuanya. Kita Ctrl C, kita blok semuanya, kita Ctrl V. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga menyusun ini ya. Ini baru yang semester 1, yang semester 2 nanti Bapak Ibu susun sendiri contoh-contohnya, gitu nggih. Oke, sudah. Kemudian yang nomor 2 ini nanti juga bisa masuk di sini. Ya, bisa masuk di sini juga. Setelah Ibu nanti apa membuat topik-topik tentang transportasi itu apa, dunia profesi itu apa, sains alam itu topiknya tentang apa, gitu ya. Nanti Bapak Ibu tentu lah ini supaya mudah ini nanti kan ada beberapa subtema tadi. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan. Oh, misalnya tentang dunia, misalnya tentang transportasi itu nanti tentang kendaraan umum, mungkin tentang kendaraan yang terbang, itu kan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa susun seperti itu. Sains dan alam juga nanti Bapak Ibu susun sendiri beberapa topik yang relevan gitu ya. Kalau ini kebanyakan nanti bisa dihapus Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya sekarang yang 1B Bapak Ibu, yang 1B ini ya, anak berpartisipasi aktif. Bentar saya kecilkan dulu. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Ini kuncinya adalah menjaga kebersihan. Kemudian saya warnai menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, okay, sama menjaga keselamatan. Mana kira-kira topik yang masuk tentang kebersihan dan kesehatan? Nah, sama keselamatan. Kebersihan ini enggak ya? Kebersihan tentu nanti adalah tentang apa Bapak Ibu, kebersihan menanam sayur ini juga kebersihan ya, 1, 2 misalkan bagian ini air juga nanti tentang kebersihan, aman berarti aman nanti mungkin di transportasi Bapak Ibu, kita menjelaskan tentang cara menyeberang jalan atau bagaimana. Nah nanti Bapak Ibu kira-kira yang tentang kebersihan dan kesehatan itu yang mana? Misalkan anak sehat, ya ini masuk di sini. Nanti Bapak Ibu lengkapi sendiri, gitu ya. Yang kira-kira yang masuk kompetensi ini itu yang mana? Itu ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Terus yang 1C sekarang, anak menghargai perbedaan sesama manusia, anak mempraktekkan perilaku baik. Nah, menghargai perbedaan itu masuk yang mana kira-kira? Bersama tetangga itu kan ada perbedaan itu nomor semua 1, 2 itu saja bisa. Indonesia juga nanti tentang perbedaan, di Indonesia ada banyak suku kan gitu. Dunia, oh ternyata tidak cuma Indonesia saja kan bisa. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan yang mana gitu ya. Nanti termasuk di sini diisi loh Bapak Ibu, karena ini juga termasuk profesi ini kan juga nanti tentang perbedaan. Nah, nanti Bapak Ibu isi sendiri. Begitu seterusnya. Lagi misalkan yang ini, anak merawat alam, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Anak menunjukkan rasa sayang untuk makhluk hidup, alam dan makhluk hidup. Ya, nanti ada di sini alam dan makhluk hidup itu ada di ini ya, alam ya kan, makhluk hidup, apalagi nanti tentang hewan itu kan nanti alam makhluk hidup. Ini 1 apa tadi Bu? 1C ya. 1D. Oke. Hewan, makhluk hidup. Ini semua saja. Hewan liar, menyayangi ciptaan Tuhan kan. Jadi nanti kita mengajarkan tentang hewan, kita juga menghubungannya dengan nilai agama dan budi pekerti sekitar kita. Ya, ini nanti tulis semua mana yang termasuk ini. Anak mengenali emosi diri,
mengekspresikan emosi, ya ini ada emosi di sini sudah kami sertakan. Ini kami menyusun topiknya sudah kami sesuaikan dengan kompetensi ini. Makanya insya Allah ada semua Bapak Ibu. Oh ini termasuk yang nomor 2A ini 1, 2, 3 misalkan. Ini ada hubungannya dengan sosial, berarti tadi yang di sini tadi berumah tangga, tetangga, negara, ya kan? Nah itu bisa. Terus ini yang tentang perilaku positif terhadap diri, terhadap keluarga, sekolah, masyarakat. Nah ini kan sekolah nanti yang temanya tentang sekolah. Untuk yang masyarakat nanti yang tetangga tadi. Untuk yang Indonesia ini, dunia ini sudah kami siapkan semua Bapak Ibu. 2B tetangga ini berarti yang nomor 2. Untuk yang negara berarti tetangga nomor 2 Bapak Ibu. Coba kita lihat. Rumahku surgaku ini kan keluarga. Nanti kita masukkan di situ. Nah, nomor 2B sama 2C ini hampir sama. Nah, gitu ya. Keluarga itu tadi yang mana? Masyarakat yang mana? Ini nanti kita sudah masukkan semuanya. Jadi ini sudah beres. Terus nanti kita punya ini sudah ada masukannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nanti sudah dimasukkan semua, maka nanti langkah berikutnya adalah mana tadi Bapak Ibu? Ini sudah selesai. Susun tujuan pembelajaran perkompetensi. Lah tujuan ini sudah kami siapkan juga. Ini tujuannya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyusun sendiri, disesuaikan. Tujuannya sudah selesai. Sudah, kalau sudah ada alokasi waktu, ini yang belum. Ini Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah kami contohkan. Anak berani dan mandiri nanti kami letakkan di awal karena ini untuk kegiatan MPLS ya, MPLS atau mat sama nanti untuk yang RA. Kemudian aku anak pintar sekolah tuh di sini berarti 6 hari. Ini hari ya. Berarti nanti topik ini dilakukan 3 hari. Berarti topik ini 6 hari. Berarti topik ini 6 hari. Aku anak sehat 3 hari. Lah materi tentang apa? Lah tadi kita sudah susun ini tadi. Nah ini tadi. Berarti kita mau mengajarkan ini. Berarti materi tentang ini. Tujuannya apa? Tujuannya 1A berarti tujuannya di sini mana 1A ini tujuannya berarti ini dengan pilih yang mana yang sesuai. Misalkan ini nanti untuk pertemuan pertama, ini untuk pertemuan kedua, untuk pertemuan ketiga, misalkan seperti itu. Nanti kalau sudah punya ini, nanti tinggal membuat modul ajar. Modul ajarnya ini template-nya sudah ada. Ini template ini persis dengan yang di buku panduan Bapak Ibu, karena menurut buku panduan modul ajar PAUD itu adalah komponennya hanya 3, tujuan, kegiatan, dan rencana asesmen. Nah ini di pelatihan kemarin juga sudah kami contohkan. Kita nanti tinggal mengisi ini. Ya, boleh jenengan ketik manual, boleh jenengan pakai ChatGPT. Kemarin sudah kami sampaikan caranya, filenya bagaimana. Tinggal kita nanti masukkan satu kalimat yang sudah kami tuliskan di pelatihan kemarin. Bapak Ibu yang belum mengikuti nanti bisa lihat rekamannya. Sudah kami sesuaikan untuk mengisi ini, itu nanti kita tinggal masukkan satu kalimat. Nanti akan keluar, kita copy pastekan di sini. Misalkan pengen lampiran ini cara menilai observasi anak bagaimana, sudah kami siapkan kalimatnya, nanti tinggal dimasukkan di ChatGPT nanti akan keluar. Oh, pengen melakukan analisa terhadap observasi atau gimana, nanti ada. Sudah ada semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan dari awal tadi, apalagi sampai kita sudah punya ini udah enak Bapak Ibu, enak banget. Maka kita modul ajar tinggal copy paste di sini jadi Bapak Ibu, simple, ngeten ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, saya kira sudah paham. Kalau belum paham coba nanti diulangi lagi, gitu ya Bapak Ibu. Nyuwun tulung di like Bapak Ibu video ini. Sekali lagi filenya sudah kami sertakan di link deskripsi, tetapi kami kasih password. Ya, nanti passwordnya Bapak Ibu bisa disimak di pojok kanan atas. Ada 10 huruf dan angka. Nanti huruf pertama apa ditulis di buku dulu, nanti dimasukkan passwordnya, nanti akan keluar. Termasuk huruf kecil besarnya diingat-ingat. Oke, ngoten Bapak Ibu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.